warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya juga Nita mahasiswa dari ITB Yogyakarta, Prodi PAI. Baik teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang 5 pedoman dalam berjuang menurut surat Al-Muddathir. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan nama Allah adalah bentuk dari sebuah keyakinan atau kepercayaan seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang kecil, lemah, dan tidak memiliki apapun juga. Tidak ada yang berhak diagungkan selain Dia. Keagungannya pasti tidak ada yang bisa menandinginya. Keagungannya pula yang menandakan bahwa masing-masing manusia memiliki potensi yang sama. Mengawali segala tindakan dan perbuatan sehari-hari dengan mengucapkan nama Allah adalah bentuk nyata dari pengagungannya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan padanya, dengan tidak bermaksiat kepadanya, dan mengetahui bahwasanya Allah melihat dan mendengar. Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita dapat mengetahui bahwa hanya Allah yang memberi rezeki dan hanya Allah yang mengatur seluruh alam ini. Yang kedua yaitu suci dari roh lahir dan batin. Kesucian lahir adalah menjaga diri dari hal-hal yang hukumnya najis secara zahir, seperti menjaga pakaian dari najis, semisal terkena darah, air kencing, tinja, dan lain sebagainya. Atau menjaga diri dari makanan dan minuman yang najis atau yang diharamkan. Sedangkan suci dari batin adalah jiwa bersih dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita manfaatkan semestinya harus mendapatkan perawatan yang baik. Karena sejatinya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat atau bersih jiwanya dan orang-orang yang bersuci bersih fisiknya. Yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Maksiat adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bila dilakukan akan berdosa. Perbuatan maksiat dapat membahayakan kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya, memang manusia diberikan potensi baik atau takwa dan potensi buruk atau fujur. Keduanya saling berbenturan dan pada akhirnya dikembalikan pada keputusan yang diambil oleh manusia itu sendiri. Inilah makna bahwa diri manusia tidak akan lepas dari sikap khilaf dan salah. Namun, sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah mereka yang mau kembali pada kesucian atau tawabun. Dengan meninggalkan segala perbuatan salah, pada hakikatnya juga berarti meminimalisir potensi kecelakaan diri manusia. Kesucian diri akan mempengaruhi kekuatan diri manusia itu sendiri. Semakin baik dan bersih, akan semakin tajam kekuatan dan potensi seorang manusia. Yang keempat yaitu jauh dari pamrih. Maksud dari pedoman keempat ini adalah jangan memberi dengan maksud ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak. Sikap dermawan atau sosial yang baik bisa dalam bentuk rajin memberi, rajin menolong, dan sebagainya. Pemberian yang diberikan adalah hakikat kondisi hati seseorang. Hakikatnya bukan materi atau sisi kuantitas saja yang diperhatikan, tapi motivasi seseorang yang bisa sampai memberikan sesuatu tersebut. Keikhlasan merupakan penyempurnaan hati yang sudah dijauhkan dari dosa dan maksiat. Akhlak ini juga akan membuat seorang manusia kuat dan tangguh. Kerja tanpa pamrih
Larangan ini bertujuan agar setiap manusia terus berbuat dan berbuat, lebih gigih berusaha dan ringan berkorban, serta mudah melupakannya setelah itu. Juga tak terlalu menganggap dirinya sudah berbuat banyak, sehingga ia merasa hebat dan berjasa bagi orang banyak. Yang terakhir yaitu sabar dan tahan uji. Sabar dalam Islam adalah tahan uji dalam menghadapi suka dan duka hidup dengan ridha dan ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini tidak luput dari susah dan senang, dari sehat dan sakit, dan dari suka dan duka. Oleh sebab itu, kita harus saling mengingatkan agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Sabar adalah sesuatu yang mudah diucapkan tetapi berat diamalkan. Oleh karena itu, kesabaran perlu dibiasakan dan manusia harus rajin melatih diri dalam menghadapi apa saja dengan penuh kesabaran, tidak putus asa dan mengeluh. Jadi kesimpulannya, melalui surat Al-Mudaththir ini ada beberapa pedoman yang terdapat dalam surat ini yang harus dimiliki seseorang dalam berjuang. Adapun pedoman yang harus dimiliki tersebut diantaranya yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersih dari roh lahir dan batin, menjauhi maksiat, jauh dari pamrih, dan selalu sabar dan tahan uji. Pedoman tersebut dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini sangat berpengaruh sehingga apa yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam makna yang lebih luas, dalam surat Al-Mudaththir ini mengandung pesan motivatif untuk umat Nabi dalam menjalani kehidupan, yaitu teruslah mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nafas dan gerak hidup kita. Karena Allah membersamai kita kapanpun dan dalam situasi apapun. Dan janganlah kita berputus asa, sebab tidak ada perjuangan yang berhasil tanpa pengorbanan, sebagaimana perjuangan yang telah dialami para nabi dan rasul.